Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Itulah ayat yang menyatakan perlunya amanat kita sampaikan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi pada surat Al-Ahzab ini, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana artinya dinyatakan sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, maka semuanya itu enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipukullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi semua makhluk telah ditawarkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amanah salat. Namun mereka itu semua tidak mau menerimanya. Tapi manusia itu langsung menerimanya. Oleh karena itu amanah ini harus dilaksanakan oleh manusia dengan sebaik-baiknya. Namun banyak di antara manusia itu yang menyalahi janji daripada amanah itu. Oleh karena itu nanti mereka akan memenuhi neraka jahanam karena mereka itu menyalahi daripada apa yang telah dinyatakan di dalam perjanjian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman, marilah kiranya kita itu senantiasa memelihara amanah ini. Jangan sampai kita menjadi penghuni api neraka. Na'udzubillah. Bapak, ibu-ibu sekalian, oleh karena itu kita senantiasa berada di dalam kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang dengan 5 waktu itu, 5 keadaan itu, yaitu pelaksanaan ibadah puasa, pelaksanaan ibadah salat, puasa, zakat, dan haji, serta pelaksanaan ibadah lainnya itu. Oleh karena itu mari kita senantiasa memegang amanah ini daripada Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau selamat dunia dan akhirat. Kemudian daripada itu, salah satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3, yaitu bila berkata dia dusta, bila berjanji ia menyalahi, dan bila dipercaya ia berkhianat. Inilah yang dinyatakan di dalam firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita apabila kita berkata hendaklah diri yang benar supaya kita tidak berdusta. Yang kedua, apabila kita berjanji hendaklah kita selesaikan janji itu. Dan yang ketiga, apabila kita dipercaya jangan mengkhianat. Jadi 3 hal ini perlu kita jaga di dalam kehidupan kita ini supaya kita tidak menjadi penghuni api neraka.
Karena itu adalah keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala menurut penyampaian daripada Rasulullah. Dalam satu riwayat dinyatakan, walaupun ia puasa dan ia salat serta mengaku bahwa dirinya itu adalah seorang Muslim, tapi mereka itu melaksanakan 3 hal ini, maka mereka itu akan dihunikan di dalam api neraka. Naudzubillah. Jadi biar kita salat jangan berdusta, ya. Apabila kita berdusta, biar kita salat akan dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berjanji, hendaklah kita selesaikan janji itu. Artinya isi janji itu. Karena biar kita salat, puasa dan yang lainnya, kita akan dimasukkan juga ke dalam neraka, karena itu adalah pengkhianatan daripada apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hal itu kita bisa terlepas daripada apa yang dinyatakan oleh Abu Hurairah ini, ya. Kemudian selanjutnya dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kami 2 peristiwa. Yang pertama sudah saya ketahui, dan yang kedua saya sedang menunggu ceritanya. Mana itu cerita? Yang pertama yaitu beliau menceritakan kepada kami bahwasanya amanah itu datang ke dalam tubuh, ke dalam lubuk hati orang-orang yang ke dalam lubuk hati orang-orang, kemudian turun ke Quran, maka mereka itu mempelajari Al-Quran, dan juga mereka itu mempelajari As-Sunnah. Nah, kemudian yang kedua yaitu bahwasanya beliau itu menceritakan tentang dicabutnya amanah, di mana beliau itu bersabda, seorang sedang tidur, kemudian tercabutlah amanah tidur, dan dari hatinya, maka hanya tinggal tersisa sedikit saja. Nah, jadi amanah itu terkadang dinyatakan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahwa amanah itu berarti diterima oleh hati. Jadi orang-orang yang menerima amanah itu dengan hatinya, maka hendaklah dia melakukan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua bahwasanya beliau itu menceritakan tentang dicabutnya amanah, dan apabila amanah itu dicabut, maka terlepaslah orang itu daripada amanah, yaitu apabila orang itu tertidur. Itu jadi nanti tertidur orang baru tercabut amanah itu. Betul. Tapi apabila orang itu sadar, maka amanah-amanah yang dinyatakan di dalam hatinya itu tetap berjalan, dan itu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Kemudian ia tidur lagi, maka tercabut pula sisa amanah itu, dan yang ada hanyalah bekasnya, seperti bekas kepalan, yaitu seperti bara api yang terinjak oleh kakimu, maka timbullah bengkak, dan kamu melihat bahwa di situ tidak ada apa-apanya. Jadi orang-orang yang terlepas daripada amanah itu, di waktu dia sadar, maka dia seakan-akan dia menginjak bara api, di mana bara api itu berbekas di kakinya, dan itulah yang menjadi suatu pernyataan terhadap diri orang yang menyia-nyiakan amanah. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita
menyanyiakan amanah, karena amanah itu sangat penting untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya dari Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang maha yang maha pengasih dan penyayang memberikan lagi maha tinggi nanti akan mengumpulkan semua manusia. Kemudian orang-orang mukmin berdiri dan berada di dekat surga. Maka mereka lantas datang kepada Nabi Adam alaihissalam dan berkata, wahai Bapa kami, bukakanlah pintu surga itu untuk kami. Beliau menjawab, bukankah yang mengeluarkan kamu sekalian dari surga adalah dosa bapamu itu. Datanglah kalian itu kepada Ibrahim Khalilullah. Jadi surga, pintu surga yang di mana orang-orang mukmin berada semua di mukanya, dia datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian mengatakan, wahai Bapa kami, bukakanlah pintu surga itu. Namun Nabi Adam menyatakan, bukankah saya telah melanggar itu apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya itu berdosa dan tidak bisa melakukan apa yang telah dinamanatkan kepada kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Nabiullah Adam alaihissalam telah melanggar peraturan di mana dia dilarang makan buah huldi itu, namun dia itu memakannya, maka pintu surga tidak akan terbuka oleh Nabiullah Adam alaihissalam karena dosanya itu. Nah, oleh karena itu hendaklah kita sendiri yang melakukan hal kebaikan itu, dan jangan kita berpegang kepada apa yang dinyatakan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, kemudian Nabiullah mengatakan, pergi kamu ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam karena dia adalah Khalilullah. Dikatakan mereka pun datang kepada Nabi Ibrahim, tetapi beliau menjawab, saya bukanlah orang-orang yang berhak untuk itu. Saya sebagai Khalilullah berada di belakang sekali. Datanglah kepada Musa di mana Allah berfirman, langsunglah kepadanya. Mereka pun datang kepada Nabi Musa, tetapi beliau menjawab, saya bukanlah orang yang berhak untuk itu. Datanglah kepada Nabi Isa, Kalimullah dan Ruh Allah. Maka Isa pun menjawab, saya bukanlah orang yang berhak untuk itu. Jadi semua nabi-nabi itu didatangi oleh orang-orang yang beriman, namun dia menyatakan alasan-alasan untuk tidak dapat membuka pintu surga itu. Nah, bagaimana caranya sampai bisa terbuka? Maka Isa pun menjawab, saya bukanlah orang yang berhak untuk itu. Mereka lalu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka berdirilah beliau dan diisingkan beliau. Kemudian dilepaskanlah amanah dan kasih sayang, lantas keduanya itu berada di dalam titian yang menuju ke surga. Itu jadi yang membuka pintu itu adalah Nabiullah Muhammad SAW, karena dia adalah nabi yang tidak punya cacat di dalam kehidupannya, dan dia mempunyai umat-umat yang terbaik di belakang daripada umat-umat yang terdahulu daripada nabi-nabi yang telah berlalu itu. Maka Muhammadlah yang bisa membuka surga itu. Nah, kemudian selanjutnya, dan orang yang pertama kali melewatinya di antara kamu sekalian adalah bagaikan kilat. Saya Hudzaifah bertanya, demi ayah dan ibu, apakah ada sesuatu yang jalannya seperti kilat
Beliau menjawab, bukankah kamu sekalian itu melihat bagaimana cepatnya jalan itu? Hanya sekejap mata, kemudian berlalulah orang yang melihatnya bagaikan angin. Gitu. Jadi ada orang yang secepat kilat masuk ke dalam surga. Ada juga orang yang setengah cepat, dan ada juga orang yang lambat masuk ke dalam surga sesuai dengan apa yang menjadi sifatnya di dalam kehidupannya di dunia ini. Oleh karena itu, kalau kita mau menjadi orang yang cepat, maka semua perintah Allah Subhanahu wa taala kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya. Kemudian tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali melintasi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun adanya. Itulah penyampaian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita senantiasa menyatakan kebaikan di dalam kehidupan kita ini. Kemudian orang melintaskan bagaikan burung, dan orang yang melintasnya bagaikan larinya seorang yang sangat kencang. Kemudian itu kan tergantung amal perbuatan mereka itu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri atas sirat seraya berdoa, wahai Tuhanku, selamatkanlah semua umatku sehingga sampai pada giliran orang-orang yang sangat sedikit amalnya. Jadi Rasulullah sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di dekat sirat, kemudian dia berdoa, ya Allah, selamatkanlah semua hamba-hambaku yang berjalan dengan sebaik-baiknya. Sehingga sampailah dia kepada orang yang sangat lambat masuk ke dalam surga. Ada juga yang merangkak masuk ke dalam surga. Itulah sesuai dengan amal yang dia lakukan. Mudah-mudahan kita ini berada dalam keadaan yang terbaik di dalam pada umat Nabi Muhammad SAW, masuk ke dalam surga dengan seperti seperti kilat kita punya perjalanan. Dan itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hal itu kita bisa laksanakan dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa memenuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira sampai sini saja dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pengajian yang akan datang hal-hal yang berhubungan dengan dimasukkannya hamba-hamba Allah yang beriman ke dalam surga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli wa barik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Allahumma taqabbal minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.